Selamat pagi siswa-siswi sekalian, kita bertemu kembali pada video yang kedua, yaitu menyusun laporan keuangan. Pertama, kita akan membahas jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan menggunakan metode perfektual. Kita buka dulu, ini dokumen-dokumen yang sudah kalian miliki tentunya. Ya, ini adalah dokumen penyesuaiannya, memo untuk penyesuaian. Ada 4 memo, ya, ada 4 bukti memorial yang akan kita buat jurnal penyesuaian. Kemudian yang berikutnya tentu kita siapkan dulu nih, ya, kita siapkan format lembar jawabannya, ya, format lembar jawaban jurnal penyesuaian. Oke, ini juga sudah siap. Ya, jadi kita cukup memperhatikan data memorial dan data lembar jawaban jurnal penyesuaian. Tanggalnya boleh ditulis terlebih dahulu. Ya. Dokumen number, kita mulai dengan jurnal penyesuaian yang pertama. Ini dokumen number BM12 strip 1. Boleh ditulis di sini BM12 strip 1. Oke. Ini kita luaskan dulu ya, biar nanti tidak. Oke. Kita lihat jurnal penyesuaian yang pertama. Telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok per tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan info sebagai berikut. Interest revenue 5.320.000, bank service charge 2.250.000. Ini kita buat jurnal penyesuaiannya. Interest revenue itu artinya pendapatan bunga. Kita menerima pendapatan bunga. Karena kita menerima pendapatan bunga, pasti ya cash in bank kita bertambah. Baru di kreditnya adalah interest revenue. Oke. Uangnya kita boleh lihat kembali ya, 5.320.000. 5.320.000. Ya, ini sama. Oke. Sudah ya. Oke, kalau supaya mau jelas ini juga boleh. Seperti biasa kita ubah ke currency. Ini none. Oke, jadi lebih jelas ya. Kemudian selanjutnya ini ada bank service charge. Jadi bank memberikan pendapatan bunga kepada kita 5.320.000, tapi bank juga memotongnya. Bank mengenakan kepada kita bank administration, bank service charge atau biaya administrasi bank. Maka jurnal penyesuaiannya bank service charge di debit, bank service charge di debit, kreditnya apa? Ya, kreditnya pasti ya. Cash in bank 250.000 ya, 250.000 ya. Kreditnya pastinya sama. Oke. Selanjutnya ya, BM12 strip 2. Kita lihat BM12 strip 2. Ini mulai agak banyak ini ya. Persediaan akhir store supplies nilainya 4.850.000. 4.850.000 ya. Persediaan akhir store supplies. Teman-teman, silakan lihat di dalam neraca saldo yang sudah kalian buat. Store supplies ini dia 10.800.000. Berarti store supplies-nya dicatat sebagai harta karena dia tertulis store supplies. Tetapi kalau misalnya tertulis store supplies expense, berarti store supplies-nya dicatat sebagai biaya. Karena di sini tertulis store supplies, maka dicatat sebagai harta. Teman-teman sekalian, store supplies di sini memang ada dua. Ada store supplies 10.800.000, tetapi juga ada store supplies expense. Ini dia 4.750.000. Maka ini kita anggap sebagai harta. Walaupun di sini ada yang biaya, tapi juga ada yang harta. Maka anggap ini adalah sebagai harta. Karena dicatat sebagai harta, ingat, karena dicatat sebagai harta, maka yang dicari adalah yang sudah menjadi biaya. Oleh karena itu, kita perlu menghitung berapakah yang sudah menjadi biaya. Silakan kalkulatornya. 10.800.000 ya.
10.800.000 kita kurangi dengan store surplus yang masih ada. Ini persediaan store surplus yang masih ada 4850. Maksudnya 4.850.000 ya. Maka hasilnya adalah 5.950.000. 5.950.000 itulah yang sudah menjadi biaya. Oke, maka kita buat jurnal penyesuaiannya. Ya, kita buat jurnal penyesuaiannya berarti ya store supplies ya, store supplies expend di debit, kemudian kreditnya store supplies ya. Uangnya sesuai perhitungan tadi 5.950.000. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua ya, beban sewa toko bulan Desember 2.500.000 ya, beban sewa toko. Karena dia sudah menyampaikan adalah beban sewa toko, kita perlu juga lihat neraca saldonya. Ya, lihat neraca saldonya. Ini ya, beban sewa toko, rent expense. Tapi di sini juga ada free fight nih, ada free fight rent sama. Berarti anggap dicatat sebagai harta. Karena dicatat sebagai harta maka dicari sudah menjadi biaya. Ya sudah menjadi biaya 2.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya langsung saja ya. Rent expense di debit, kreditnya free fight rent. Oke. Uangnya 2.500.000. Uangnya 2.500.000. Ya. Oke. Selanjutnya beban asuransi sama. Asuransinya kalian tinggal lihat di dalam neraca saldo. Ini dia. Ada free fight insurance. Berarti asuransinya juga dicatat sebagai harta. Karena dicatat sebagai harta maka yang dicari yang sudah menjadi biaya. Maka AJP-nya ya, insurance expense. Insurance expense di debit, kreditnya free fight insurance. Free fight insurance. Uangnya lihat aja di sini. Ya, 1.250.000. 1.250.000. Oke. Masih ada? Oh, masih ada nih. Taksiran kerugian piutang 5% dari saldo piutang. Ingat, penyusuan untuk piutang. Boleh kita lihat di dalam neraca saldonya. Apa? Ini ada ya aluan for doubtful debt. Ada bad debt expense. Ini ada bad debt expense. Nah, berarti debitnya adalah bad debt. Ya, bad debt expense. Bad debt expense, kemudian kreditnya A. Ya. Aluan for bad debt. Aluan for bad debt. Uangnya, ya, uangnya bisa dilihat di sini ya, 5% dari saldo piutang. Kita menggunakan proses perhitungan yang sederhana saja ya. 5% dari saldo piutang, 5% kita kali dengan saldo piutang. Ini dia saldo piutangnya, account receivable. Iya, sudah. Itu dia. Kita 5% piutang kita buat dalam kurung. Iya. Kemudian dikurang dengan ini dia. Oke, dapat 16 juta ya. 5% itu cadangan kerugian piutangnya dikali dengan saldo piutangnya. Nah, saldo piutangnya nih, neraca saldo setelah posting ya, 709.500 baru dikurangi dengan CKP atau aluan for doubtful debt. Dapatlah ini uangnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 3, penyusutan equipment bulan Desember 1.250.000. Penyusutan equipment.
Kita lihat ya, ini ada depreciation expense ya. Ada depreciation expense, berarti ini BM12 strip 3 depreciation expense. Kemudian dia menggunakan equipment nih, equipment account debt. Ya, equipment account debt. Equipment account debt. Equipment account debt 1.250.000. 1.250.000. Oke, sudah. Gaji bulan Desember akan dibayar tanggal 2 Januari. Gaji bulan Desember berarti wage and salaries. Kita lihat ada enggak perkiraan wage and salaries? Wage and salaries. Mana wage and salaries? Belum ketemu. Oh, ini dia. Wage and salaries expense. Oke, kita masukkan ya. Wage and salaries expense. Salaries expense. Kemudian kreditnya kita lihat. Dia kreditnya menggunakan perkiraan apa? Apakah expense payable? Tahu ya, expense payable menggunakan perkiraan sederhana ya. Expense payable. Oke. Uangnya tinggal lihat saja di soalnya. Oh, ini dia 3.500.000. Oke, sudah 3.500.000. Oke, ada lagi apa tuh? Listrik and telepon. Ya, kok kita lebih bicara listrik dan telepon, ada enggak? Listrik and ini telepon electricity expense. Ini dia telepon and electricity expense. Telepon and electricity expense. Perkiraannya sama nih, pakai expense payable juga. Berapa duit? 2.200.000. 2.200.000. Udah, tinggal masukkan saja, beres, selesai. Selanjutnya BM berapa lagi? Ya, ini BM terakhir nih. BM 12 strip 1. Wah, salah nih ya. Kok strip 1 semua BM-nya? Ya udah, enggak apa-apa. Kita betulin saja. BM 12 strip 4. Kan berurutan ya, 1 2 3 4 ini 1 semua. Oke, kita kembali ke BM 12 strip 4. Ini dia. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Teman-teman, hati-hati kita membaca soal ini, tidak selamanya pasti dia akan timbul PPN payable. Tergantung mana yang lebih besar. Kalau kebetulan ya, di sini yang lebih mudahnya nih, kita lihat. Kalau misalnya kebetulan PPN outcome-nya yang lebih besar, akan timbul prepaid PPN. Tapi sebaliknya, kalau misalnya PPN outcome yang lebih besar, akan timbul PPN payable. Tapi sebaliknya, kalau misalnya PPN income-nya yang lebih besar, justru nanti akan timbul prepaid PPN. Itu juga perlu menjadi catatan buat teman-teman sekalian ya di dalam mempelajarinya. Jadi jangan semena-mena, jangan serta-merta lalu membuat jurnal penyesuaian pasti PPN payable. Lihat kondisi soalnya dulu. Memang ya, dalam kasus-kasus, banyak kasus, jarang sekali PPN outcome itu lebih kecil dari PPN income. Tetapi namanya soal, kita perlu waspada. Oke. Sekarang kita buat dulu jurnal penyesuaiannya. Berarti debitnya dulu PPN outcome ya. Kemudian kreditnya PPN income. Yuk, kita ambil uangnya ya. PPN outcome, lihat di dalam neraca lajur ini posisinya di debit, tapi kita pindah di kredit. Kita pindahkan posisinya di sebelah kredit. PPN income ya,
Ini awalnya adalah di debit, kita letakkan di kredit. Lihat, debitnya lebih besar dibandingkan dengan kredit, maka timbul PPN payable. Ya, payable. Silakan tinggal kurangkan saja. Oke, 95.520.000. Nah, ini nanti tolong coba diperiksa lagi nih ya, PPN income-nya. Mungkin Bapak ada salah menulis atau apa, sebentar. Kita perlu check and recheck nih. Oh, ini kayaknya jumlahnya terlalu kecil nih. Rasa-rasanya terlalu kecil. Ya. Oke, sebentar Bapak lihat dulu soal aslinya. Ini tidak mungkin, dia terlalu kecil sekali. Oh iya nih, PPN income 90. Ini rasanya tidak mungkin. Oke, Bapak tutup ya. Soal aslinya betul. Oke, kita lihat di sini. Oh, ini Bapak belum jumlahkan nih. Coba kita jumlahkan dulu ya. Lalu kalau nggak simbang nanti soalnya kita coba sesuaikan. Iya, 315. Oke, cek and balance. 32 dikurang 3115, 90 juta. Berarti supaya soalnya sama, ini aja kita ganti ini ya. Ini kita ganti jadi 99 juta. Coba ingat, 99 juta. Timbang dia kan. Oke, sip. Ya, begitu ya. 99 juta. Jadi di AJP-nya masuk akal nih. PPN payable-nya hanya tinggal 5.520.000. Tadi itu tidak masuk akal, terlalu tinggi. Sebabnya timbul kecurigaan, maka kita adakan pemeriksaan mundur. Oke, teman-teman. Selanjutnya, PPh badan bulan Desember depan dibayar bulan Januari sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Yang dimaksud dengan peredaran bruto di sini adalah penjualan kotor, penjualan yang belum dikurangi dengan retur dan potongan. Itu namanya penjualan bruto, peredaran bruto 0,5%. Baik. Ya. Sekarang kita lihat perkiraan yang disiapkan. Ada income tax expense. Oke. Kreditnya berarti income tax payable. Baik, kita buat dulu jurnal penyesuaiannya. Ya. Income tax expense. Kemudian income tax payable. Oke, kita buat ya. Ini 0,5% dikali ya. Dikali dengan berapa? Ini dia. Kita lihat penjualan ini sales. Oke, sudah. Seperti ini tak mau dia. Oke, kita lihat ya. Satu 601 300 kali 0,5. Rp80 juta. Benar ya. Saya 1%.
16 juta. 16 juta berarti juta. Minusnya, oh mantap. Bentar, komanya nggak terhitung. Nggak mau. Pantesan. Iya ya. Ya, 24 juta. Teman-teman silakan hitung kembali. Kalau mungkin Bapak yang salah, silakan untuk dikonfirmasi. Oke. Sudah selesai? Guys. Seperti biasa di sini kita tulis jumlahnya ya, amount. Oke, sudah. Kita tinggal jumlahkan. Sum saja biar cepat. Oke. Baik teman-teman ya. Demikian untuk jurnal penyesuaiannya ya, untuk jurnal penyesuaiannya. Jadi sudah kita bahas 4 dokumen jurnal penyesuaiannya. Teman-teman sekalian, silakan dipelajari dengan baik, dipahami dengan baik ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada permasalahan yang kurang jelas, untuk menghemat waktu, untuk menghemat kuota, silakan kalian bisa bertanya dengan cara merekam suara kalian lewat WA. Kirim ke Bapak, nanti Bapak bahasnya juga sama. Bapak akan jawab juga dengan menggunakan rekaman suara juga. Boleh secara pribadi, boleh juga lewat grup. Demikian untuk pembahasan jurnal penyesuaian ya, untuk video sesi yang kedua. Nanti kita bertemu lagi di video sesi yang ketiga, yaitu membuat neraca lajur ya, membuat neraca lajur ya. Oke, teman-teman sekalian, kita bertemu kembali nanti di video sesi yang ketiga, yaitu menyusun neraca lajur. Terima kasih atas perhatian. Kita bertemu kembali di video sesi yang ketiga.